Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan konsep dasar probabilitas dan teori keputusan. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah statistik yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir SEMM dan anggota kelompok 7. Yang pertama ada pengertian probabilitas. Probabilitas dan teori keputusan adalah dua cabang utama dalam ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kesempatan acuan dan pilihan yang terlibat dalam suatu situasi. Kedua cabang ini seringkali bersifat komplementer dan berguna dalam berbagai bidang keilmuan, seperti statistika, ekonomi, ilmu komputer, dan ilmu keputusan. Pengertian probabilitas yang kedua, ada 3 hal penting dalam membicarakan probabilitas, yaitu percobaan, hasil, dan peristiwa. Yang pertama, percobaan adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Yang kedua, hasil adalah suatu hasil dari percobaan. Jadi hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Yang ketiga ada peristiwa, adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Bentuk umum probabilitas ada di gambar berikut. P dalam kurung E sama dengan X per N. Keterangannya ada di gambar berikut. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan probabilitas. Tingkat probabilitas dapat dilihat dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik dalam karya Pierre-Simon Laplace, yaitu teori analitik des probabilitas. Laplace menjelaskan bahwa probabilitas adalah ukuran dari ketidakpastian yang dapat dihitung secara matematis. Bentuk pendekatan klasik adalah sebagai gambar berikut. P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil yang menguntungkan per jumlah total yang mungkin. Pendekatan relatif. Von Mises menyatakan bahwa probabilitas adalah batas dari frekuensi relatif suatu kejadian dalam percobaan yang berulang. Menurutnya, probabilitas hanya dapat didefinisikan dalam konteks rangkaian percobaan yang tak terbatas. Bentuk pendekatan relatif adalah sebagai gambar berikut ini. Pendekatan subjektif merupakan besar peluang terjadinya suatu peristiwa ditentukan berdasarkan penilaian individu dan dinyatakan dalam tingkat keyakinan. Penilaian ini bersifat subjektif karena informasi yang tersedia sangat terbatas atau bahkan tidak ada atau didasarkan pada kepercayaan pribadi. Konsep dasar hukum probabilitas. Yang pertama adalah hukum penjumlahan. Dua peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling meniadakan, probabilitas terjadi peristiwa tersebut. Yang kedua, aturan perkalian. Peristiwa bersifat independen, artinya satu peristiwa dapat terjadi tanpa menghalangi terjadinya peristiwa lain. Dua peristiwa A dan B dikatakan independen jika terjadinya peristiwa A tidak mempengaruhi atau menghalangi terjadinya peristiwa B. Konsep dasar dan hukum probabilitas yang terakhir ialah probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat merupakan salah satu konsep dasar dalam teori probabilitas. Konsep ini tidak menyatakan bahwa selalu ada hubungan kausal antara dua peristiwa dan juga tidak menunjukkan bahwa kedua peristiwa terjadi secara bersamaan. Teori keputusan, proses kognitif yang esensial dalam kehidupan manusia. Ini melibatkan pemilihan suatu tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia dan mempengaruhi segala hal mulai dari pilihan sehari-hari hingga strategi bisnis yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam konsep dasar pengambilan keputusan adalah memahami jenis-jenis keputusan. Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria. Kriteria keputusan, yang pertama ada nilai harapan, yang kedua dominasi, yang ketiga minimax dan maximax, yang keempat ada regret yaitu penyesalan. Model-model keputusan.
Model keputusan adalah kerangka kerja yang membantu kita dalam memahami dan menganalisis proses pengambilan keputusan. Terdapat 3 model utama dalam teori keputusan, yaitu model keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Masing-masing model ini mencerminkan tingkat informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan. Contoh kasus probabilitas. Sebuah perusahaan telekomunikasi melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap layanan internetnya. Dari 1.200 pelanggan yang disurvei, terdapat 240 pelanggan yang menyatakan tidak puas. Pada suatu hari, tim customer service menerima telepon dari seorang pelanggan. Berapa probabilitas bahwa pelanggan yang menelpon tersebut adalah pelanggan yang tidak puas? Dari soal di atas dapat diketahui bahwa N sama dengan 1.200 dan X sama dengan 240. Jika A adalah pelanggan yang tidak puas, maka rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu P dalam kurung A, yaitu 240 dibagi 1.200 sama dengan 0,2 atau 2%. Jadi probabilitas atau 20%. Jadi probabilitas pelanggan yang menelpon tersebut adalah pelanggan yang tidak puas adalah 20%. Contoh kasus pendekatan klasik. Di dalam toples terdapat 20 permen dengan rasa yang berbeda-beda. Terdapat 5 permen rasa jeruk, 8 rasa stroberi, dan 7 rasa anggur. Andi mengambil 1 permen secara acak dalam toples. Berapa probabilitas Andi mengambil permen rasa stroberi? Ruang sampel adalah semua permen dalam toples. Kejadian A, terambilnya permen rasa stroberi, maka probabilitas terambil permen rasa stroberi adalah sebagai gambar berikut ini. Yang selanjutnya ada contoh kasus probabilitas bersyarat, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memiliki 2 mesin produksi, yaitu mesin A dan B, menghasilkan 60% dari total produksi. Mesin A menghasilkan 60% dari total produksi, sedangkan mesin B menghasilkan 40% dari total produksi. Probabilitas produk cacat yang dihasilkan mesin A adalah 3%, sedangkan probabilitas produk cacat yang dihasilkan mesin B adalah 5%. Jika diambil satu produk secara acak, berapa probabilitas produk tersebut cacat dan diproduksi oleh mesin A? Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Misalkan kejadian A produk diproduksi oleh mesin A, kejadian B produk cacat. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut, P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B dan A sama dengan 0,6 dikali 0,03 sama dengan 0,018, yaitu 1,8%. Maka jawabannya adalah probabilitas produk cacat dan diproduksi oleh mesin A adalah 1,8%. Jadi kesimpulan dari materi kita adalah, materi kami ialah probabilitas ukuran kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Konsep ini sangat penting dalam statistika untuk menganalisis dan memprediksi kejadian acak. Probabilitas menilai nilai antara 0 mustahil terjadi dan 1 pasti terjadi. Teori probabilitas menjadi dasar untuk banyak metode statistik kelanjutan. Konsep dasar probabilitas merupakan fondasi penting dalam statistika yang memungkinkan kita untuk mengukur dan menganalisis ketidakpastian dalam berbagai fenomena. Teori keputusan pendekatan sistematis untuk membuat pilihan di bawah ketidakpastian. Ini menggabungkan konsep probabilitas dan analisis risiko dan utilitas. Teori ini membantu dalam pengambilan keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai konsep dasar probabilitas dan teori keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.